Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Turohma, NPM S1D01973. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang model dengan variabel beda kala atau lag variable dan spesifikasi model. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling pokok bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Sebagai makhluk hidup, tanpa pangan manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidup untuk berkembang biak dan bermasyarakat. Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup merupakan salah satu penentu bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan terwujud apabila seluruh penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi sesuai kebutuhan agar dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke hari. Penghayatan masyarakat Indonesia atas pentingnya pemantapan ketahanan pangan bagi pembangunan bangsa telah muncul sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Penghayatan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana kecukupan pangan menjadi salah satu pilar utamanya. Berdasarkan data produksi beras, untuk dijadikan produksi beras melalui pengolahan yaitu dengan mengalihkan 2,5% dari produksi padi kotor, dan juga padi yang hilang saat panen dengan mengalihkan 4,5% produksi padi kotor sehingga data konversi menghasilkan produksi padi bersih pada tahun 1980 sampai tahun 2011. Lalu diteruskan dengan mengonversi menjadi produksi beras dengan mengalihkan 62,73%. Hasil ini diperoleh dari angka rendemen penggilingan lapangan merupakan angka yang dirilis oleh BPS dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian. Berdasarkan data, maka dapat disimpulkan untuk peningkatan produksi beras dari tahun ke tahun terlihat jelas pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Dengan rata-rata selisih produksi sekitar 3 juta ton per tahunnya. Jadi, untuk tahun 2006 sampai 2009 menempatkan posisi dengan peningkatan produksi beras paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau 32 tahun terakhir. Berdasarkan pada data konsumsi, menunjukkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia setiap tahunnya, apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan Malaysia. Masing-masing negara seperti Jepang hanya mengkonsumsi beras per kapita 50 kg per tahun dan Malaysia hanya 70 kg per tahun. Angka seperti itu jauh dengan konsumsi masyarakat Indonesia yang rata-rata mengkonsumsi beras 113,48 kg per tahun. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan konsumsi beras yang dengan diiringi adanya peningkatan jumlah penduduk. Dan dalam pengambilan konsumsi, rata-rata tentunya setiap tahunnya berbeda. Akan tetapi, pada angka rata-rata yang menyatakan 113,48 kg itu menunjukkan hasil survei data terbaru dari BPS. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan konsumsi beras nasional di Indonesia dapat meningkat apabila jumlah penduduk meningkat. Data cadangan beras menunjukkan angka yang fluktuatif dari setiap tahunnya, karena hal ini dipengaruhi oleh produksi beras dan banyaknya konsumsi beras nasional. Akan tetapi, dengan cadangan beras yang dikatakan banyak itu, pemerintah masih tetap melakukan impor beras. Pada data impor beras menunjukkan bahwa tingkat impor yang dilakukan pemerintah Indonesia terbilang cukup tinggi karena adanya cadangan beras dalam negeri yang masih tinggi.
Jadi, dengan adanya permasalahan seperti ini, pada tingkat cadangan beras masih besar, tetapi di sisi lain pemerintah juga masih menerapkan kebijakan impor beras untuk dalam negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh produksi beras terhadap impor beras di Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh cadangan beras terhadap impor beras di Indonesia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh produksi beras terhadap impor beras. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh cadangan beras terhadap impor beras di Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu data time series. Data diambil dari skripsi Rindi Anggoro Sukma di Universitas Negeri Semarang dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia tahun 1980 sampai 2011. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, R-square. Nilai R-square sebagai indikator ketepatan model yang digunakan dalam analisis. Seperti hasil analisis yang telah kita dapatkan, yaitu mendapat nilai R-square sebesar 0,7314, di mana nilai R-square mendekati 1. Artinya, model yang kita gunakan dapat menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 0,7314. Sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya yaitu uji heterodasitisitas. Heterodasitisitas dapat diartikan sebagai sebaran varian dari kesalahan pengganggu adalah sama. Jika p-value lebih kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1, yaitu berpengaruh. Sedangkan jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1, yaitu tidak berpengaruh. Pada hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari alfa. Artinya, data tersebut tidak terjadi masalah heterodasitisitas. Selanjutnya yaitu uji autokolerasi. Autokolerasi adalah terjadi hubungan kolerasi antara kesalahan pengganggu. Pada hasil analisis yang telah didapatkan, yaitu tidak terjadi permasalahan autokolerasi karena nilai Darwin-Watson-nya lebih kecil dari 2, yaitu sebesar 1,1612. Selanjutnya yaitu pengaruh masing-masing variabel bebas. Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1, yaitu berpengaruh. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka dia tidak berpengaruh. Dari hasil yang telah kita dapatkan, dapat dilihat bahwa variabel X1 nilai p-value-nya sebesar 0,437, lebih besar dari alfa 0,05, yang artinya variabel X1 tidak berpengaruh nyata terhadap impor beras. Pada variabel X2, nilai p-value-nya
0,001, lebih kecil dari nilai alfa 0,05, yang artinya variabel F2 berpengaruh nyata terhadap impor beras. Dan yang terakhir, untuk nilai p-value X3 yaitu 0,000, di mana nilai p-value lebih kecil dari alfa 0,05, yang artinya bahwa variabel X3 berpengaruh nyata terhadap impor beras. Selanjutnya yaitu interpretasi pengaruh masing-masing variabel bebas. Dari hasil yang telah didapatkan, maka dapat kita lihat bahwa variabel produksi beras memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,00015959, yang artinya apabila produksi naik 1%, maka impor beras akan naik sebesar 0,00015959%. Begitupun sebaliknya. Berikutnya yaitu variabel konsumsi beras memiliki koefisien regresi sebesar 0,0079098. Artinya apabila konsumsi naik 1%, maka impor beras akan naik sebesar 0,0079098%. Begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu variabel cadangan beras memiliki koefisien regresi sebesar 0,018874. Artinya apabila cadangan beras naik 1%, maka impor beras akan naik sebesar 0,018874%. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan hari ini. Yang pertama, variabel produksi beras tidak berpengaruh nyata terhadap impor beras. Yang kedua, variabel konsumsi beras berpengaruh nyata terhadap impor beras, dan variabel cadangan beras berpengaruh nyata terhadap impor beras. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.